Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini saya akan review program pendataan nota servis dengan sistem cetak nota otomatis. Oke, saya akan perlihatkan softwarenya seperti ini ya. Sebagai berikut saya akan jelaskan terlebih dahulu fungsi-fungsi fungsi-fungsi penggunaan aplikasinya. Nah, bisa dilihat di bagian atas ini ada mutasi bulanan, di mana servisan akan terdata dengan rapi dan akan memperlihatkan angka-angka sama dengan yang ada di bagian data backupnya. Nah, ini ada remind di mana handphone ini akan terisi jika ada nota yang telah dibuat, on process jika handphone belum dikerjakan, cancel berarti HP handphone yang telah batal dikerjakan, dan selesai. Nah, langsung saja kita coba untuk membuat nota. Kita isikan nama user, misalnya namanya Agus. Kita isikan nomor HP 822 sekian sekian sekian. Nah, ini sebagai contoh ya. Tipe handphonenya misalnya Samsung M10 misalnya. Nah, kita buatkan kriteria kerusakan, misalnya HP-nya ganti LCD atau mati total. Kemudian kita input biayanya, misalnya biaya servisnya berapa. Misalnya biaya servisnya 200.000. Nah, di sini ada sistem jika ingin menerapkan DP, jika diberikan uang muka bisa diinput, misalnya DP-nya 50.000. Misalnya tidak ada DP, dilewatin saja. Nah, di sini kita bisa lihat otomatis sisa bayarnya muncul ya. Sisa bayar 150.000. Nah, kita simpan. Nah, pada saat kita menekan simpan, otomatis akan melakukan print nota servis. Nah, kita tinggal tunggu notanya keluar. Nah, di sini printer yang saya gunakan adalah printer yang biasa ya, dengan merek seperti ini. Nah, printer tua lah. Nah, ini dia contoh notanya. Nah, di sini ada contoh nota berikut dengan nomor notanya. Nah, nomor nota di sini nanti kita sesuaikan dengan servisan yang telah disimpan. Tinggal menempelkan nomor nota di handphone tersebut untuk mengetahui nota yang mana. Nah, lanjut kita lihat datanya. Data tersebut telah tersimpan di sebuah worksheet ya, telah disimpan di worksheet, dan data ini akan aman berikut dengan DP-nya. Nah, selanjutnya pada saat handphone tersebut telah selesai dikerjakan, kita bisa melakukan update. Dan sebelumnya saya akan memperlihatkan perubahan yang telah terjadi. Di sini sudah ada remind, berarti handphone yang ada di dalam toko ada 1. Bulan ini masuk 1 gitu. Nah, ini bisa di reset per bulan nantinya. Nah, on process 1. Mengapa on process? Karena handphonenya belum dikerjakan. Nah, belum dikerjakan ya. Di sini cancel masih 0, down masih 0. Bagaimana jika kita melakukan update selesai? Apa yang terjadi jika handphonenya sudah dikerjakan? Handphonenya dikerjakan, tentu saja kita langsung mencari nomor notanya ya, jika ingin melakukan update. Nomor nota yang tadi adalah 1001 ya. Nah, ini dia. Langsung muncul ya. Nah, yang telah kita buat tadi. Nah, gimana caranya melakukan update? Nah, ini bisa ditekan dulu selesai. Nah, berarti sudah selesai ya. Nah, di sini sudah bisa kita lihat juga. Berarti keuntungannya 200 karena tidak menggunakan alat. Nah, bagaimana jika usernya telah melakukan pengambilan atau transaksi? Langsung saja kita menekan serahkan ke user. Nah, setelah ditekan, nah otomatis akan tersimpan. Nah, datanya tersimpan di sini. Nah, ini keuntungannya bisa langsung dilihat dari sini. Nah, ini. Nah, begitupun seterusnya akan terdata seiring bertambahnya pembuatan nota. Nah, bagaimana jika servisan tersebut menggunakan alat? Oke, kita coba untuk buat satu kriteria nota lagi yang menggunakan alat misalnya LCD. Nah, kita buat kriteria user kedua ya. User kedua ini contoh namanya Amir. Contoh ya. Kemudian nomor handphone, ini nomor handphonenya bisa disimpan atau tidak juga tidak apa-apa ya. Misalnya tipe handphonenya apa? Misalnya ini Oppo
E12 Oppo A12 lah misalnya ya. Kerusakannya misalnya di sini ganti LCD. Ganti LCD TS. Biayanya berapa sih? Misalnya biayanya 500.000. Nah, 500.000 ini mau DP atau tidak bisa langsung disesuaikan. Nah, misalnya DP-nya 100.000. Jika DP-nya tidak ada, tinggal dilewatin aja, nggak perlu diisi. Nah, sekali lagi akan melakukan pembuatan nota seperti tadi ya. Nah, kita tunggu lagi. Nah, ini berhubung printer saya sudah jadul ya, makanya agak lama. Harusnya sih kalau seri-seri yang terbaru pasti lebih cepat lagi pembuatan notanya. Nah, oke, seperti tadi detail notanya. Di sini ada nama, ada nomor handphone, tipe HP, kerusakan, dan biaya servis. Uang mukanya 100, sisa bayar 400.000. Nah, ini nantinya bisa di custom ya. Nama, konter, alamat, dengan keterangan-keterangan yang lainnya bisa di custom sesuai keinginan lah. Yang penting muat di kolom gitu. Nah, lanjut kita kembali ke topik tadi. Bagaimana jika servisan tersebut menggunakan alat? Di sini ada sebuah aplikasi software untuk ada menu untuk menambahkan barang. Nah, misalnya nota yang tadi di nomor nota 1002. Nah, kita update. Seandainya kita ingin menyetok barang, tinggal kita tekan saja update spare partnya. Nah, berhubung di sini barang belum ada saya isi ya, belum ada barang. Itu kita bisa melakukan input manual saja di sini. Misalnya tadi LCD-nya LCD sekian, harga sekian. Harga 200 misalnya. Bisa juga seperti itu. Namun di sini saya akan memperlihatkan kelebihan dari aplikasi ini, yaitu dapat menyimpan data barang dan akan memotong stok seiring bertambahnya penggunaan alat. Di sini password standarnya 12345 ya. Nah, ini barangnya masih kosong, belum ada. Kita isikan dulu, berarti kita buat kode baru. Nah, misalnya LCD apa sih yang kita mau isikan? LCD Oppo A12 misalnya. 12 kategorinya tentunya LCD dengan TS ya. Full set. Nah, stoknya misalnya stok kita di sini kita isikan. Misalnya kita punya stok 3 nih. Kita isi 3 saja. Kita belinya berapa sih? Biasanya kan kita beli harganya sekitar, ya masing-masing daerah berbeda-beda. Kita contoh saja di sini ya. Kita belinya 200. Nah, 200. Misalnya ini kita mau ambil keuntungan berapa sih? Contoh lah. Kita coba up 50.000, 250.000. Nah, jika hanya stok pasang, bisa menyelaraskan harganya sesuai dengan harga kalian masing-masing. Nah, saya simpan ya, input barang. Setelah barang diinput, nah telah tampil di sini. Bagaimana jika kita ingin menggunakan barang tersebut untuk dipasang di servisan? Silahkan langsung melakukan update di nomor nota yang tadi ya, yang telah saya input. Ini misalnya menggunakan alat LCD Oppo A12. Langsung saja melakukan update. Nah, tampilkan barang. Nah, ini dia barang yang tadi yang telah kita input. Stoknya di sini 3 ya. Perhatikan stoknya. Saya melakukan input. Ingin memasang di nomor nota yang tadi. Nomor nota yang tadi kan ini. 10002. Nah, input pasang. Nah, telah pindah ke sini kode alat dengan harga alatnya yang tadi. Nah, sudah ya, kita lakukan selesai dan update. Nah, ini otomatis juga ada labanya yang muncul seperti tadi. Dari harga servisnya 500, labanya berarti 250 dikarenakan alatnya 250. Kita lakukan update. Nah, ini dia. Setelah kita melakukan update, nah di sini telah kelihatan ya, yang masuk bulan ini 2. HP yang ada di dalam toko ada 1. Selesai 1. Yang mana sih yang 1 itu yang ada di dalam toko? Berarti yang tadi. Dikarenakan kita hanya melakukan update. Nah, jika handphone tersebut sudah diambil pemiliknya, kita cari lagi nomor nota yang tadi ya.
Nah, misalnya sudah diserahkan ke user, yang terjadi adalah, nah, di sini remind-nya langsung menjadi 0, dikarenakan HP yang di dalam toko sudah tidak ada. Yang masuk bulan ini 2, yang lunas 2 juga, berarti sudah habis di dalam toko. Nah, kebetulan di sini tidak ada yang batal. Seandainya di sini kita melakukan transaksi pembatalan, nah otomatis ini akan berubah menjadi satu. Nah, jadi handphone yang batal pun tetap tersimpan datanya. Di kemudian hari kita bisa melihat atau mencari data handphone yang batal tersebut, ataupun handphone yang telah selesai dan diambil tersebut. Nah, apapun yang telah ditransaksi di nota ini, di program ini akan selalu tersimpan di database-nya. Jika ingin melihat database-nya di sini ya. Nah, ini data service worksheet select ya. Nah, ini ya. Jadi semua yang telah kita buat nota semuanya akan tersimpan di sini dan tidak akan terhapus. Jadi lebih aman. Misalnya bulan ini ada servisan yang telah DP sekian. Nah, di bulan depan kita masih ingat dengan mencari nomor nota yang telah ditentukan. Oke, di sini ada data spare part terpasang. Nah, ini contohnya. Tadi spare part yang terpasang ya, Oppo A12. Nah, kemudian stoknya, tadi kan kita telah menginput stok barang ya. Barang sebelumnya itu adalah 3. Nah, setelah kita melakukan pemasangan di handphone, kita update. Nah, stoknya di sini sudah menjadi 2, berarti berkurang 1. Berkurangnya di mana? Tentunya berkurang di sini tadi. Telah terpasang. Nah, di sini pun kita bisa melihat harga beli spare part tadi kan itu 250. Nah, 200 kita stok itu dengan harga 250. Di sini pun ada keuntungan yang muncul. Keuntungan spare part. Oke, dan yang ke berapa lagi tadi ya? Ini yang penjualan barang. Nah, ini yang penjualan barang. Saya akan memperlihatkan contoh. Penjualan barang cara penggunaannya seperti ini. Misalnya di kemudian hari stok ini ya, yang tadi kita input ke dalam barang, kita ingin menjualnya. Tinggal melakukan select. Nah, saya ulang caranya ya. Jika ingin menjual barang. Nah, tadi kan kita sudah menginput data barang, kita ingin menjualnya. Nah, barang yang tadi saya input adalah ini. Misalnya saya ingin menjual ini seharga 250, tinggal lakukan pembayaran transaksi. Jika ingin memberikan potongan berapa persen begitu, dari 250 itu kita ubah ke 245 bisa. Nah, bisa. Atau kita ingin menambahkan kriteria LCD TS black, warna ataukah kriteria apapun itu bisa ditambahkan. Di sini ada menu untuk mempercepat. Biasanya jika tidak ingin menyimpan nama user, bisa langsung kita tekan customer accessories, atau ada permintaan nota dari counter juga bisa. Kita tinggal menuliskan nama counternya ya, misalnya SN Seluler. Nah, ini pun ada kelebihannya ya, bisa memprint nota arsip penjualan. Nah, jadi pada saat kita memprint notanya, jika ingin memprint nota penjualan juga bisa. Tinggal klik manual print. Nah, setelah klik bisa langsung bayar juga. Ini tetap harus tekan bayar ya. Nah, setelah kita menekan bayar, nah ini notanya telah keluar ya. Nah, ini contoh notanya yang telah dijual tadi. Nah, jika ingin menjual barang seperti yang tadi ya caranya ya, untuk melakukan transaksi penjualan barang. Nah, kemudian di sini ada menu print arsip, manual print. Manual print, saya akan perlihatkan contohnya. Manual print itu misalnya kita ingin memprint ulang nota ini. Kita tinggal mengetikkan 10002. Nah, ini jika notanya ingin diprint ulang bisa tinggal menekan print sekali lagi, ataukah ingin mengeluarkan arsipnya bisa tinggal menekan print arsip. Nah, contoh print arsip. Arsip ini untuk toko ya, tidak diberikan kepada user, tidak diberikan kepada customer. Nah, mengapa arsip ini tidak diberikan ke customer? Dikarenakan di sini ada rincian
rincian HP-nya dengan harga alat dan keuntungannya. Itulah alasannya ini tidak diklikkan ke customer, agar privasi untuk servisan juga lebih aman begitu, lebih menyesuaikan lah. Setiap daerah kan harga servisnya berbeda-beda. Ini nota ini pun hanya sebagai contoh. Nah, kemudian di sini ada menu admin area, di mana menu admin area ini bisa membackup data kita di setiap bulannya. Kita akan coba melakukan factory. Di sini ada menu stok barang, tadi saya sudah perlihatkan caranya. Kemudian ada menu revisi. Revisi ini adalah menu di mana kita akan bisa melakukan perubahan data pada nota yang tadi. Kita coba ulang ya, misalnya kita ingin melakukan revisi. Nah, misalnya tiba-tiba ini kan sudah terkunci datanya. Nah, tidak bisa diedit lagi. Handphone yang telah diambil ataupun telah ditransaksi, transaksinya sudah selesai, otomatis tidak bisa kita melakukan apapun dikarenakan datanya telah terkunci. Nah, ini adalah contoh terkunci ya di nota yang telah dibuat. Bagaimana jika kita ingin melakukan perubahan atau revisi pada nota tersebut, tinggal kita memasukkan password standar yang tadi 12345. Nah, kita bisa menekan revisi. Nah, kuncinya akan terbuka. Kita bisa melakukan perubahan. Seandainya harganya kita ingin merubah, bisa. Yang dari 200 menjadi 300 pun bisa. Nah, 300 ataukah namanya kita mau ubah. Misalnya ingin mengubah nama Agus menjadi Tommy misalnya. Nah, setelah update seperti ini, setelah selesai, tinggal lakukan update. Maka namanya akan berubah. Nah, tinggal lakukan update. Nah, kita lihat ya, apakah benar namanya berubah. Kita coba cek. Nah, yang nota sebelumnya yang telah diberikan nama Agus akan berubah menjadi Tommy. Nah, dan ini tidak akan bisa diubah lagi kecuali admin yang mengubahnya. Nah, admin areanya di sini harus memasukkan password. Kemudian di bagian admin area ada menu untuk ganti password. Nah, tinggal memasukkan password yang lama. 12345. Kita ganti password dengan menekan ganti password. Nah, ini ada beberapa tombol. Kita bisa menggantinya menjadi 123456 yang tadinya 1234 menjadi 123456. Ganti password. Nah, jika telah selesai mengganti password, nah di sini kita coba memasukkan 12345, tidak akan bisa. Password salah, dikarenakan passwordnya setelah diganti. Passwordnya kita ubah menjadi 123456 yang tadi. Kita kembalikan ke 12345 ya. Nah, apalagi yang ada di dalam menu admin area. Di sini ada sebuah menu untuk memonitoring laba servis. Laba servis untuk memantau perkembangan servis dan keuntungan servis, tinggal menekan monitoring ya. Masukkan password terlebih dahulu, klik monitoring. Nah, di sini kita bisa lihat yang terjadi adalah yang terdapat di sini adalah laba servis dan laba bersih. Nah, mengapa ada laba servis, ada laba bersih? Contohnya saya akan berikan. Misalnya kita mempunyai operasional bulanan sekitar 200.000. Tentunya laba bersih ini akan terpotong. Memang keuntungan servis kita 450, namun dikarenakan ada operasional, misalnya sewa toko, misalnya ada sewa toko 100.000. Nah, terus ada gaji teknisi 50.000. Nah, yang terjadi adalah keuntungan kita hanyalah 100.000. Dikarenakan laba servis yang 450 tadi dipotong dari operasional ini. Nah, ini bisa diisi sesuai dengan masing-masing operasionalnya. Kita masuk lagi ke menu yang terakhir. Menu yang terakhir adalah menu factory. Menu factory ini saya akan perlihatkan 12345 ya, masukkan password. Di menu factory, di sini ada peringatan warning. Menu factory ini dapat menghapus semua data.
menghapus beberapa data. Nah, mengapa ada peringatan demikian? Dikarenakan jika kita melakukan reset periode, maka mutasinya akan ikut hilang, terhapus. Jadi yang sebelumnya di sini ada mutasi sekitar 2 handphone yang masuk, kemudian ada juga 2 yang lunas. Nah, apa yang terjadi jika kita men-reset periode? Kita langsung tekan. Nah, setelah menekan reset periode, kita refresh. Nah, akan menjadi 0. Nah, di remind ini seharusnya seandainya data servisan yang masih ada di dalam toko itu belum keluar semua, di remind itu akan tetap memunculkan angka-angka sesuai dengan data yang masih ada di dalam toko. On process pun begitu. Jadi yang di reset oleh factory reset bulanan itu adalah mutasi bulanan saja. Kemudian kita close yang ini ya. Nah, ini akan kembali 0. Nah, ini akan merah. Mengapa? Dikarenakan tadi kita sudah mereset periode. Jadi bulan ini belum ada servisan yang masuk, namun operasional masih ada. Jika kita mengembalikan operasionalnya menjadi 0, maka yang terjadi adalah laba bersihnya akan kembali 0. Nah, ini ada keterangan geser ke kanan untuk melihat bulanan yang telah di-reset. Berarti bulan lalu kita telah mendapatkan keuntungan senilai 100.000. Ini adalah contoh. Nah, di sini ada keterangan tanggal. Berarti di periode Januari tanggal 11 sampai tanggal 31 itu kita mendapatkan keuntungan 450, yang masuk ada 2 unit, yang lunas ada 2 unit, yang batal 0, tidak ada, penjualan barang sekian. Nah, tadi ada barang yang terjual ya 245. Total kotor ini yang total kotor yang dimaksud tadi adalah servisan yang belum dipotong dengan laba bersih dengan modal. Nah, ini adalah pendapatan kotor dari servis yang tadi. Ini adalah laba bersihnya. Nah, begitu. Oke, dan menu yang terakhir adalah menu factory reset. Menu factory reset yang saya maksud adalah menu untuk menghapus semua data-data. Nah, ini ada servisan ya. Ini untuk membersihkan semua data yang ada di dalam. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk uji coba, dites-tes terlebih dahulu. Setelah paham barulah melakukan transaksi yang sesungguhnya. Jadi dipakai belajar dulu bisa, diuji coba. Nah, kita lihat di sini ya. Stok barang. Nah, barang yang telah diinputkan tadi ada 1 ya. Nah, kemudian di data service ini ada tersimpan yang kita sudah pakai untuk percobaan. Bagaimana jika ingin mengembalikan kesetelan pabrik aplikasi ini? Jadi di factory reset, kita tinggal memasukkan password admin 12345, kita tekan factory. Nah, yang tadi kita tekan itu factory reset periode. Jadi akan mereset periode-periode yang telah berlalu. Jadi akan mereset di mutasi bulanan ini. Nah, bagaimana jika ingin menghapus semua data dan mengembalikan aplikasi ini ke setelan pabrik? Nah, setelan pabrik ya. Saya ulang. Nah, masukkan password. Nah, seperti tadi ya. Sekali lagi masukkan password 12345. Kemudian tekan factory reset. Nah, apa yang terjadi setelah kita melakukan factory reset ya? Yang terjadi adalah semua data yang telah diarsipkan tadi akan hilang. Begitupun dengan nota servis yang telah dibuat tadi. Jadi perbedaannya factory reset dengan reset bulanan, ini factory reset untuk menghapus keseluruhan. Nah, kemudian data servis yang telah dibuat tadi sudah hilang juga. Nah, jadi sekali lagi aplikasi ini bisa digunakan untuk uji coba, untuk belajar terlebih dahulu. Setelah dipahami sistemnya, silahkan di factory reset dan mulai digunakan. Jika memang masih ada yang belum dipahami, silahkan langsung kontak saja ya di nomor WA saya. Di sini saya sudah sertakan, tinggal klik info ini ya. Nah, klik yang merah ini. Nah, untuk informasi dan update hubungi kami. Nah, ini ada nomor WA ataupun telepon seluler juga bisa. Oke, mungkin cukup sekian ya dari tutorial penggunaan program nota servis dan penjualan barang ini. Nah, barangkali ada yang ingin ditanyakan, langsung saja
WhatsApp ataupun telepon di nomor saya, nanti saya sertakan di deskripsi. Untuk filenya langsung bisa di-download juga di deskripsi ya. Saya akan menyertakan file, dan yang ingin aktivasi dan pembuatan nota custom ya, ini nanti bisa, nanti saya modifikasi sesuai nama toko, alamat, dan nomor HP Anda masing-masing. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Barangkali ada yang ingin menggunakan, silahkan hubungi saya dan bisa download filenya di deskripsi. Oke, see you next time and bye bye.